Hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah berada di luar kota bersama orang yang kamu cintai. Terima kasih sekali lagi pada yang sudah membeli merchandise Road Trip Indonesia. Terima kasih supportnya. Dan jangan lupa juga ya subscribe channel YouTube Road Trip Indonesia dan follow Instagram Road Trip Indonesia. Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara, dusun dan kota, kemana saja. Kita sekarang berada di kota Palu masih. Di belakang kita itu laut dan kota Palu ada di sana. Kota Palu dari ketinggian sore menjelang maghrib. Selamat berbuka puasa. Karena kita sekarang nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa konten, kita nggak bisa jalan-jalan. Oleh karena itu kita mau bikin konten flashback Sumatera. Seperti yang di episode sebelumnya kan Bang Den udah bilang bahwa kita mau bikin episode flashback Sumatera. Yaitu ketika kita sudah masuk ke Payakumbuh. Lampung udah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan udah, Jambi udah. Nah, kita masuk ke Payakumbuh, Sumatera Barat. Jadi pas waktu kita masuk Payakumbuh itu memang Jadi istirahat. ya, baru jalan 3 bulan, 4 bulan itu logistik kita sudah habis. Nah, kebetulan kita kampung Payakumbuh, jadi kita bisa beristirahat di situ sambil mencari akal untuk mendapatkan logistik. Untuk Sawah masih ada ya. Akhirnya jatahnya adik Bang Den Bundo sawah. memalukan. Kita pesan kaos ke Jakarta dan itu menunggu waktu selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan ini kita jadi orang kampung lah. Jadi petani kamu. Jadi petani. Close. Apanya yang ditebang? Ini pohon-pohon kayu udah lama. Oh, ini pohonnya. Payakumbuh ini adalah kampung halamannya Bang Den. Ya, Payakumbuh itu dia sebuah kota kecil. Letaknya tuh kalau dari ibu kota provinsi Kota Padang itu 130-an kilometer. Atau 3 sampai 4 jam perjalanan darat. Jadi kalau mau ke Payakumbuh dari Jakarta terbang lu naik pesawat ke Padang 1,5 jam. Dari Padang 3 jam sampai 4 jam lagi perjalanan darat. Jadi lumayan jauh. Kota Payakumbuh itu dia kota yang kecil tapi dia nyaman, dia aman dan sangat enak tinggal di sana. Beda aja sampai petang. Itu dingin yang tidak terlalu dingin. Dingin yang tidak terlalu dingin, panas yang tidak terlalu panas. Kita bilangnya cuaca surga. Memperkenalkan Kak Beda dengan kehidupan kampung. Karena Kak Beda itu kan belum pernah yang namanya hidup di kampung. Hidup lama maksudnya ya kan, biasanya cuma pulang kampung lebaran. Ya, pulang kampung lebaran. Kak Beda ini kan dari lahirnya di Betawi, dia di kota Jakarta. Ya kan? Orang kota. Jadi bagaimana hidup di kampung, bagaimana kehidupan di kampung, ini kesempatannya Kak Beda belajar. Nya nih disuruh ngesut Nah, aku aja belum makan. Makan nggak itu? Jadi kepalanya kejedot. Ada nggak jalanannya? Ada tampak-tampak lokasi itu untuk kita. Jadul ya? Jadul. Shot. Masih gemuk. Iya, iya masih gemuk. Bang Den masih gemuk. Masih putih, masih sisa-sisa Jakartanya masih ada kan? Fresh-freshnya masih Ya. di Jakarta. Kalau sekarang? Sekarang yang sudah terbakar matahari yang indah ini. Ya. Ngapain keramas? Sudah lama mengingat masa kecil. Mandi hujan, udah lama enggak. Setiap manusia itu kan pasti dia punya jiwa kekanak-kanakannya. Cuman kadang-kadang lingkungan, umur membuat kita menghilangkan sifat kekanak-kanakan itu. Kadang-kadang sebagian kita merasa sudah tidak pantas atau bagaimana. Tapi kalau menurut Bang Den, sifat kekanak-kanakan itu jangan dibuang habis, jangan dibuang semua. Kita harus tinggalkan. Jadi
ya nggak ada masalah juga sekali-sekali kita mengekspresikan jiwa kekanak-kanakan kita kan, karena di situ kebahagiaan murni itu letaknya ada di sana. Yes. Ya kayak mandi hujan itu kan semua anak kecil kayak seneng deh mandi hujan. Iyalah. Orang gila. Kalau menurut kita tuh hidup itu bukan berarti harus tinggal di satu kota. Kita menganggapnya perjalanan road trip Indonesia ini gaya hidup alternatif, di mana kita kehidupan berpindah-pindah, tidak pernah menetap di satu kota. Pilihan-pilihan kita itu sebetulnya kan banyak, jadi kita tidak harus mengikuti apa yang sudah ada gitu. Jadi kalaupun ada yang memang belum lazim orang lakukan, kita melakukan. Ya itu sih sah-sah aja, tergantung minat dan selera kita. Semua orang punya pilihannya masing-masing, punya kebisaannya, punya kesenangannya dalam melakukan sesuatu. Sah aja ya. Yang penting kita saling menghargai dan saling menerima saja ya. Bukan berarti oh ini yang paling betul, orang lain salah, tidak juga. Semuanya tergantung situasi dan kondisi latar belakang pemikiran kita dan bla 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 bla. Zaman dulu banget masih ada kincir air gitu. Air ini untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sebelah sana. Bang Den juga udah coba sih berbagai hal dalam hidup ini. Kerja, jadi pengusaha, jadi artis juga pernah. Setiap hal yang udah dilaksanakan, kemudian dijalani, terus tantangannya sudah mulai tidak ada lagi, sudah mulai jadi rutin, akhirnya bosan. Cari yang baru lagi. Nah, sejauh ini masih asik terus gitu. Dan setiap kita mau berangkat, mau meninggalkan sebuah kota, menuju ke sebuah kota baru tuh, energinya tuh, semangat tuh kayaknya tuh wah, bergelora gitu. Prinsipnya kan gini, sesuatu yang baru itu selalu mengasihkan, sesuatu yang usang itu selalu membosankan. Ya. Tapi jadi, ini nggak membosankan. Ini udah usang belum? Dikit. Usang dikit. Ini baru terus karena dibawa ke tempat-tempat baru terus ya. Rumahnya baru terus, teman kita baru terus. Ya jadi semuanya baru. Enggak, aku nggak bosan sayang sama kamu. Ini buat aku ya, buat Bang Den ya, atau buat kami ya. Iyalah, tidak semua orang punya. Ya, tidak semua orang mungkin tidak punya prinsip seperti itu. Tapi ini menurut pendapatku. Sama kayak anak kecil kalau dapat mainan baru selalu asik kan. Coba ya kalau mau coba sebentar setelah mereka main itu pasti udah bosan. Jadi buang-buang. Itu adalah sifat dasar manusia. Kasih yang baru lagi, asik lagi, semangat. Paling 1 hari 2 hari habis itu dipretelin dulu. Dipretelin dulu, dirusakin baru dia. Awalnya ke kamera tuh. Dipretelin dulu, dirusakin baru ganti. Halo. Sebulan ini kita hampir stuck di kampung, kita tetap explore, kita masuk, belusukan ke pelosok-pelosok, mentok dicegat sama sapi, nggak boleh jalan, akhirnya kita mundur. Nah enaknya juga kayak gitu, kita ketemu kenalan sama orang namanya Dacan, Dacan namanya sayang. Itu kita cuma nanya-nanya aja, nanya-nanya alamat, nanya-nanya jalan, diajak ke pondoknya minum kopi. Iya, suruh ngopi dulu, ya sudah kita ngopi di situ. Terima kasih Dacan ya, itulah Indonesia. Seruling senja juga mandi di sungai. Airnya jernih. Bisa cuci mobil sepuasnya. Kalau di Payakumbuh ini adalah tempat cuci mobil paling favorit. Namanya Batang Mungo. Airnya jernih. Airnya jernih, udah gitu cetek, mobil bisa langsung masuk, pemandangannya kayak di Montana, bro.
Ini air langsung dari hutan, bisa mandi-mandi, bisa cuci mobil. Naik apa? Hah? Naik apa itu? Ini motor Rio. Dapat aja. Kalau di kampung ini memang suasananya segala sesuatunya nyaman lah. Sangat nyaman. Dan ini yang berbahaya. Kita harus segera move on juga. Nggak bisa terlalu lama. Belum lagi bicara kuliner Sumatera Barat. Tahu dong kulinernya seperti apa. Makanan di kampung itu enak-enak semua. Kita tuh nggak perlu cari rumah makan besar. Kita nggak perlu pergi ke restoran-restoran besar. Cukup ke warung-warung kecil. Di Di pojok-pojok kampung, di pelosok-pelosok. Enak ya sayang ya? Mantap. Makanya masakan Padang itu atau restoran Padang itu bisa terkenal kemana-mana. Kampung ini kita makan sama ikan asin terong sama sambal aja udah top banget. Nasinya aja udah enak, ya kan? Apalagi kalau dikasih sambal, gulai terong, ikan asin, bah. Kita nggak usah ngomong rendang dulu Karena deh. lagi puasa aja. Di lama nih beduk. Nggak, bentar lagi. Mana? Makan di mana nih? Ini namanya nasi tanah sawah. Damon. Sekarang kita mau pergi Edisi syariah. edisi syariah. Mau pergi Barole ini. Barale. Pesta di Minangkabau ya. Kita mau lihat adat dan budayanya seperti apa kalau mereka kawinan itu. Oh, Ayo, video ah. Boleh ngapain? Semangat makan. Rancak mana? Ana mau tak keluar ya kau? Lah, gimana? Kambing. Mbak. Cukur sisa, kawan. Road trip Indonesia sedang ada di Surau Tuo Taram. Ini sejarahnya Syekh Ibrahim Mufti. Nah, nanti kita cari tahu ke dalam ya gimana Oke. ceritanya. Ini makamnya. Nah, ini makamnya si Ibrahim Mufti. Masuk aja ke dalam nanti. Ibrahim Mufti. Nah, Oh, leangnya lewat mana? Siku banyak orang ziarah Hiko ya Pak ya. boleh dia ada ikon sebulan kan tak tahu banyak. Kau Wah. jalan puasa Boleh menjelang puasa ya? Iya. Kalau ikut tempat mandi laki-laki ke. Nah, nggak boleh di dekat Laki-laki kita tuh itu. sini. Ya, laki-laki, perempuan sebelah sini. Perempuan sama perempuan dekat-dekat tuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, beliau ni kau. Jadi dah di Datuk dulu. Nama beliau kau dan anaknya di belakang tu. Tu caranya. Jadi ini kuburannya Syekh Ibrahim Mufti. Alias bercukur sebelah. Alias Syekh bersyukur. Iya kami orang salah. Iya. Biliang kan. Kalau dulu ada cerita tentang beliau ini, saat beliau sedang bercukur, tiba-tiba beliau meninggalkan tempat bercukur karena beliau tahu katanya di kota Mekah sedang terbakar. Dan ada orang yang mengenalinya di Mekah. Nah, rambutnya masih setengah bercukur gitu. Yang menyelamatkan dari kebakaran itu. Beliau inilah. Rambutnya semua. Udah kamu kirim doa lah Al-Fatihah ya. Sejarah mengenai beliau Syekh Ibrahim Mufti. Ada berapa makam kuburannya? 15 tadi itu. Bayangkan ada 15 kuburan Sumatera dari 14 Syekh Ibrahim Mufti. Sumatera 14 yang satu Jawa. tidak bisa dipastikan jasad sesungguhnya di mana, tapi semua tempat meyakini itu adalah makam keramat Syekh Ibrahim Mufti. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube ProTrip Indonesia. ProTrip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah. Lagi bungkus. Di mobil? Iya, soalnya di dalam situ. Apa tuh? Nggak enak, nggak bisa duduk. Di rumah. Oh iya, ini tadi kita belanja itu dulu. Belanja amplop-amplopnya kehabisan, jadi ke toko buku dulu terus baru kirim. Ini udah apa namanya? Pending 2 hari nih, nggak enak jadi kan. Loh, mana pulpen yang bagus tadi aku beli? Banyak pengirimanmu. Anjing.